Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang betapa mengerikannya cyber pandemic atau apa sih yang disebut cyber pandemic. Jika kalian men-search teori di atas kertas, banyak sekali di Google tentang apa itu cyber pandemic. Ya, tetapi seperti yang kalian tahu bahwasanya bahasanya terlalu bertele-tele dan sebagian dari kalian ada yang mengerti, ada yang tidak. Nah, maka dari itu akan saya rangkum menjadi sesimpel-simpelnya dan segampang-gampangnya agar bisa diterima oleh akal sehat kita yang serba terbatas ini. Oke? Langsung saja tanpa basa-basi, apa itu cyber pandemic? Jika kalian bertanya tentang apa sih pengertian cyber pandemic itu, cyber pandemic adalah serangan hacker level atas secara bersamaan agar menyebabkan kekacauan dunia. Titik, gitu aja. Jadi kalian nggak usah terlalu rumit berkata-kata. Kalau kalian nanya, jawabannya ini. Cyber pandemic itu apa? Serangan hacker level atas untuk mengkacaukan dunia. Titik, gitu aja. Apakah cyber pandemic ini sejenis penyakit? Tidak sama sekali. Cyber pandemic berbeda dengan COVID-19 yang menyerang sebagian besar dari fisik ya. Yang diserang itu fisik. Sedangkan cyber pandemic itu yang diserang adalah otak kita, akal sehat kita. Nah, bagaimana secara logika cyber pandemic itu bisa menyerang otak kita atau kewarasan kita? Mari kita lanjut videonya dan jangan pernah skip-skip agar kalian mendapatkan informasi secara penuh, bukan terpotong-potong. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang akan terkena cyber pandemic? Yang terkena cyber pandemic adalah pengguna internet atau user internet. Jadi bagi kalian, semua orang yang mengakses sesuatu menggunakan internet itu pasti akan terkena cyber pandemic. Entah itu kalian untuk YouTubean saja, entah itu untuk kerja dan sebagainya. Intinya semua orang yang mempunyai akses internet akan terkena cyber pandemic tanpa terkecuali, kecuali kalian hidupnya di gunung, kalian bercocok tanam dan sebagainya. Tapi nggak mungkin sih kalau kalian hidup di gunung kalian bisa lihat video ini. Berarti kalian ada salah satu kaum milenial yang dimana menggantungkan diri sebagian besar di dalam kehidupan yang berkategorikan internet. Gitu aja. Kapan cyber pandemic terjadi? Menurut para ahli, cyber pandemic terjadi ini akan tiba di tahun 2024. Ya, itu menurut para ahli ya, bukan menurut saya gitu kan. Silahkan kalian cari referensi-referensi lain. Intinya kata para ahli 2024 akan terjadinya cyber pandemic. Oke, intermezzo dulu. Sebelum kalian masuk lebih dalam mengenai cyber pandemic, kita harus dulu nih ya. Kita harus sepakat dulu apa yang saya bicarakan ini sesuai dengan apa yang kalian persepsikan atau apa yang kalian bayangkan. Sadar gak sih bahwasanya selama ini kita bangun tidur itu langsung lihat handphone, oke? Bangun tidur udah langsung lihat handphone. Apa yang dibuka pasti sesuatu yang berhubungan dengan internet. Kayaknya gak mungkin ya di zaman sekarang kalian ini mengecek handphone itu handphone yang gak ada internet atau gak ada kuotanya, gak mungkin. Hampir sudah ditinggalkan yang namanya telepon dan SMS itu hampir udah ditinggalkan.
Walaupun sebenarnya SMS dan telepon itu juga masih ada hubungannya dengan internet, oke? Jadi dari bangun tidur nanti kita udah lihat handphone itu menggunakan internet. Setelah itu, kita komunikasi dengan orang. Jangan orang jauh, kadang-kadang kita males nih komunikasi dengan istri kita yang jaraknya cuma beda kamar, kadang-kadang kita ngechat kayak gitu kan ya. Jadi komunikasi kita menggunakan internet. Baik kalian rekan kerja, saudara, ataupun anak, ataupun istri yang jauh dan lain sebagainya ya. Setelah itu, kerja pun kalian menggunakan sistem internet, oke? Kalian kerja sidik jari, itu kan nanti kan diakses melalui sistem perusahaan tersebut pakai internet. Oke, jadi kalian kerja ini mempunyai sistem, masa ya sih dipakai butuh buku manual gitu, dicoret-coret pakai pulpen kan nggak mungkin. Semua sistem perusahaan ini sudah menggunakan sistem internet. Ada sistem praktis yang digadang-gadang menjadi sebuah efisiensi dalam tenaga kerja. Selanjutnya, uang kita di bank itu adanya sistem internet. Ya, kita mengakses mobile banking, kita ngambil duit dan sebagainya, itu kan nyambung di internet semuanya ya. Asal nggak tahu mesin ATM itu nggak semerta-merta tahu kartu kalian ini saldonya berapa, itu kan menggunakan sistem internet. Jadi kalau kalian mengambil uang itu pasti pakai internet, oke? Terus mayoritas pengusaha menggunakan internet, baik kalian online shop, bahkan usaha UMKM yang sangat kecil saja. DO atau yang sistem delivery order, misalkan kalian jualan piscok dan sebagainya, mustahil deh rasanya yang namanya DO itu tidak menggunakan sistem internet. Apa iya sistem DO sekarang masih menggunakan sistem SMS ataupun sistem telepon? Oke, jadi nggak mungkin ya. Jadi sekalipun usaha yang paling kecil yang judulnya pengusaha itu rata-rata menggunakan internet, entah buat wifi-nya, atau buat sistem delivery order-nya, ataupun entah buat dengan sistem-sistem yang diperlukan di dalam usahanya. Oke, dan sekarang juga jual dan beli itu menggunakan internet, seperti kalian menggunakan Shopee, TikTok Shop, Tokopedia dan sebagainya. Bahkan istri saya aja sekarang males banget pergi ke Alfamart atau Indomaret, oke? Istri saya aja sekarang itu untuk belanja ke Alfamart itu pakai sistem delivery, dan Alfamart sama Indomaret kan ada tuh. Ya udah kita tinggal klik di aplikasinya, datanya diantar, udah begitu simpelnya gitu. Ngapain kita harus capek-capek ke sana, sedangkan itu bisa diantar dan itu pun gratis kayak gitu kan. Jadi apa ya, semua itu sudah serba-serbi internet lah. Setelah itu, hal yang secara kalian tidak langsung sadari adalah sistem keamanan itu menggunakan internet, polisi atau sebagainya ya. Ya kalian bayangin aja deh, kalian hubungin polisi atau hubungin polisi menghubungi rekannya itu menggunakan apa? Rata-rata sudah menggunakan internet. Sistemnya terintegrasi di kantor polisi atau sistem keamanan yang sudah ada, baik polisi atau tentara dan sebagainya, itu semuanya menggunakan internet, oke? Dan hal yang tidak kalian sadari adalah transportasi BBM atau bahan bakar minyak itu juga menggunakan internet. Lupa menggunakan internet dari mana? Bahkan tinggal dibayar pakai duit, terus tiba-tiba kita diisi bensin selesai, mau solar, mau Pertamina Dex ataupun dan sebagainya. Lo lupa, selama ini apa lo kira sistem Pertamina yang sebesar itu dicatat pakai buku gitu, pakai pulpen gitu, pakai pensil? Oh ini Pertamina Dex hari ini kita kirim 2000 liter ke pom bensin A, kita kirim 5000 liter ke pom bensin B. Mati yang ada manajer Pertamina kalau kayak gitu. Semua sistem menggunakan internet. Kalian bayangkan, jika tidak ada internet, maka stok terakhir itu yang ada di dalam pom bensin itu sendiri. Pertamina tidak akan bisa mensuplai bahan bakar tersebut jika tidak adanya sistem. Yang terjadi akan terjadi semacam chaos atau ketidakseimbangan sistem ya. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan sistem di mana gak mungkin kalau misalnya kita pakai catat, oh yaudah loh karena ada internet kita pakai manual aja, gak mungkin kayak gitu ya. Udah kirim mesin dulu, dicat dulu, gak mungkin. Karena sistem itu sudah tersistem. Pertamina itu karyawannya puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Jadi kalau nggak pakai sistem, mau bayarnya bagaimana, mau ngecek sistemnya bagaimana, yang ada malah tambah. Ya udah, karena nggak pakai sistem, karyawannya udah langsung dimasukin ke pribadinya dan sebagainya. Gitu akan banyak terjadi kecurangan karena tidak ada sistem semacam auditnya gitu kan. Audit kan memakai internet seperti itu, oke? Dan hal yang secara tidak lu sadari memakai internet adalah listrik, bos, oke? Listrik itu pakai internet. Jadi kalau misalkan lo bilang Bang, perasaan listrik tidak memakai internet, ya sama aja seperti Pertamina tadi. Lo kira PLN selama ini mencatat itu dengan manual gitu, transaksi manual pakai pulpen, pakai pensil kayak gitu, pakai speedo, oh ini habisnya segini, oh ini. Pencatatnya itu dengan internet seperti itu. Walaupun memang listrik itu tidak memakai internet, tetapi untuk menjalankan sistemnya, sistem yang sudah terintegrasi di dalam PLN semuanya itu memakai internet, guys, oke? Jadi
Pertanyaan selanjutnya sebelum lanjut adalah, berapa persen hidup Anda tergantung dengan internet? Kalau saya jujur 98% kehidupan saya itu ada hubungannya dengan internet. Seperti itu ya. Dan kalau kalian nanya nih, bagaimana sih cara cyber pandemic itu mengacaukan dunia? Itu seperti apa sih? Ya, harusnya bisa saya dengan perkataan gue yang sebelumnya tadi ya. Kita contohkan. Bangun tidur kita lihat HP internet. Berarti HP jadi sampah dong kalau nggak ada internet. Oke? Lu main HP main apa? Ya, main bonce ya? Atau main Ludo? Atau main Face Impact? Atau main Snake? Ya? Kalau tidak ada internet berarti HP kalian ini akan jadi sampah guys, oke? Selanjutnya, kerja dengan sistem internet, kalian nggak bisa kontak siapa-siapa. Pekerjaan kalian yang bidang jasa, pekerjaan yang bidang barang saja, itu sebenarnya jasa. Loh, bang bagaimana? Gini deh. Coba lu puterin otak lu pelan-pelan. Kalau lu pikir bahwasanya di dunia ini kan ada dua macam nih. Ada lu bekerja di dunia jasa, ada pekerja di dunia barang. Sebenarnya ini semuanya jasa. Loh bang kok bisa kayak gitu? Lu jasa asuransi misalkan telepon orang, atau lu kerja di leasing atau di kolektor, itu pakai sistem komunikasi kan. Nah kalau misalkan kerja di barang, lu mau produksi apa bro? Kalau misalkan perusahaan ini kesulitan untuk mensuplai penjualan barang tersebut, berarti mau lu bekerja di bidang barang ataupun jasa, tetap itu berhubungan dengan internet. Kalau jasa tidak bisa kontak siapa-siapa, kalau barang perusahaannya bingung mau mensuplai ke siapa, sedangkan kontak saja tidak bisa terjadi. Kayak gitu ya. Setelah itu uang kita ini bang dengan sistem internet akan tidak bisa diambil. Gak mungkin bang tiba-tiba manualnya tertinggal, gak mungkin kayak gitu. Jadi sistem semua uang kalian yang ada di ATM itu akan terfreeze alias beku, tidak bisa dicairkan seperti itu ya. Setelah itu, sekarang mayoritas pengusaha menggunakan internet akan freeze juga. Kalian dengan sistem DO yang paling kecil, bisnis piscok aja, atau bisnis nasi goreng DO aja, atau bisnis piscok lumer, atau bakso ikan dan sebagainya, nggak akan bisa dilodor karena apa? Tidak ada internet seperti itu ya kan. Setelah itu, keamanan, susah akses keamanan. Loh bagaimana? Bagaimana kalian menghubungi polisi? Ya, bagaimana kalian menghubungi polisi? Lalu bagaimana misalkan ya, contohnya ini kan semuanya berkesinambungan ya antara keamanan, transportasi BBM dan listrik, ya kan? Berarti kalau misalkan nggak bisa transportasi BBM, berarti nggak bisa pakai mobil. Kalau nggak, ada mobil listrik kan, berarti kan listriknya juga terkendala. Berarti mobil listrik, transportasi listrik, dan transportasi yang menggunakan BBM itu tidak akan pernah bisa diakses. Nah, secara lambat laut, maka tunggu beberapa hari saja, maka akan terjadi chaos alias ketidakseimbangan dunia. Contoh deh, misalkan kalian cewek nih cantik di misalkan ya. Setelah itu kalian melapor ke polisi ya gitu kan. Mau melapor kayak dia, mau gimana gitu kan. Terus tiba-tiba ada saudara kalian yang gitu kan. Mau melapor bagaimana kayak gitu kan. Lu mau melapor polisi, lu harus datang jalan kaki ke kantor polisi. Karena apa? Bensinnya udah habis. Lu punya uang pun tidak bisa beli BBM. Oke? Lu mau ngorek sendiri di dalam tanah BBM itu. Gak bisa. Sekalipun Anda sudah sampai kantor polisi, entah memakai sepeda misalkan, apakah polisi itu sesimpel itu? Apakah polisi tiba-tiba akan bertindak seperti itu? Sistem mereka pun sudah kacau. Nulis di komputer saja tidak bisa, mengakses anak buahnya tidak bisa, mengakses komandannya tidak bisa, mengakses hukum-hukum negara tidak bisa, mengakses perjalanan juga tidak bisa. Apa yang dilakukan polisi? Akhirnya bingung sendiri ya. Jadi sekalipun ditanganin itu akan sangat-sangat lambat seperti itu ya. Misalnya orangnya kabur gitu kemana, apakah polisi bisa melacak? Ya tidak sama sekali. Karena apa? Tidak bisa kontak rekan masing-masing dari mereka. Pakai HT kan tetap aja ada jangkauannya. HT pun pakai listrik kan seperti itu. Jadi kalau misalkan lu nanya dunia bisa kacau gimana logikanya kalau dengan cyber pandemic, berarti lu tonton ulang video ini, oke? Dan kalau misalkan kalian masih tidak paham juga, sekarang gini deh. Primer atau kebutuhan primer itu kan makan dan pakaian, oke? Gimana caranya lo beli sesuatu kalau sistemnya aja udah nggak ada? Ambil duit nggak bisa, beli nggak akan ada alat tolak ukur, yang ada sistem barter akan berlaku. Dan lo tahu sendiri kenapa sistem barter itu ditinggalkan di era dulu, karena terjadi ketidakjelasan alat tolak ukur. Misalkan sapi ditukar dengan beras, kan nggak seimbang tuh seperti itu. Maka dari itu adanya sistem barter mungkin bisa akan terjadi pada saat cyber pandemic kalau cyber pandemicnya lama gitu kan. Terus sekunder dan tersier, yang primer aja susah, apalagi lu berharap sekunder dan tersier. Udah nggak guna lagi, handphone, mobil, motor itu udah nggak guna lagi. Mungkin yang berguna cuma sepeda kali ya, cuma sepeda karena dia tenaga kekal pakai kaki. Oke, setelah itu
Sadar nggak sih bahwasanya efek cyber pandemic ini lebih 1000 kali lipat lebih mengerikan daripada COVID-19. Kenapa? Yang pertama adalah terjadinya kepanikan massal di seluruh dunia. Bahkan jangan di seluruh dunia, di desa lo aja udah panik gitu kan. Setelah itu akan menyebabkan hilang akal sehat tuh. Bang, bagaimana pengawasan maksudnya? Ya gini aja deh, hidup lu yang mayoritas tergantung dengan internet, tiba-tiba internet tidak ada, lu ambil uang nggak bisa, kerja nggak bisa, naik motor nggak bisa, naik mobil nggak bisa, apapun pekerjaan lo, apapun aktivitas lu tidak bisa dilakukan di hari itu. Stres nggak kira-kira? Dan lu bingung mau makan apa? Oke, dan lu bingung mau usaha apa? Apalagi usaha yang mayoritasnya tergantung dengan internet. Coba lu pikir, apakah orang masih sehat akalnya ketika terjadi ketidakmampuan berpikir, terjadi sebuah kepanikan yang dialami oleh seluruh yang ada di alam bumi ini gitu kan? Lu masih bisa berpikir jernih gak sih kalau kayak gitu? Pasti akan terjadinya hilang akal sehat yang banyak gitu kan. Yang miskin makin pusing, yang kaya juga makin pusing. Dan setelah itu akan tindakan kejahatan meningkat. Ketika seseorang tidak menemukan sebuah solusi bagaimana caranya bertahan hidup, mereka akan berpikir dengan tanpa rasional, oke? Setelah itu mereka akan berpikir saling bunuh, membalaskan dendam yang lama karena berpikir polisi tidak efisien di saat ini dan lain sebagainya. Jangankan polisi memikirkannya ya, tidak adanya pelindung masyarakat dan aparat akan memilih bertanya sendiri. Gini deh, polisi itu juga manusia, aparat penegak hukum itu juga manusia. Bagaimana mereka bisa ngurusin hidup orang sedangkan hidup sendiri aja udah susah pada saat di dalam cyber pandemic? Karena polisi dan aparatur negara lainnya itu juga pasti ada semacam keterkaitan dengan internet kayak gitu. Walaupun memang ini bukan virus sakit di dalam fisik seperti COVID-19, tapi ini fisik yang menyerang langsung terhadap akal sehat. Menyerang langsung kepada akal sehat itu jauh lebih berbahaya daripada sakit fisik. Kenapa? Ketika fisik kita merugikan diri sendiri gitu. Tapi kalau hilang akal sehat, kita yang masih waras saja bisa saja dihabisi nyawanya dengan orang yang tidak waras. Seperti itu. Jadi cyber pandemic ini 1000-an kali lipat lebih mengerikan daripada COVID-19. Oke? Selanjutnya adalah cyber pandemic tidak akan butuh waktu berbulan-bulan untuk menyebar di seluruh dunia. Oke? Jadi kalau lo pikir, oh itu mungkin virusnya cyber pandemic ada di Amerika Serikat, kita negara Indonesia gak mungkin kena, bohong rasanya. Semua orang yang mengakses internet pasti akan terkena dampak dari cyber pandemic. Gak butuh waktu minggu, bulan, atau tahunan. Dalam waktu kurang dari 24 jam saja, cyber pandemic akan bisa mengakses seluruh dunia. Karena yang diserang itu adalah handphone kalian, yang diserang itu adalah pusat dari internet. Jadi seluruh hal, segala entitas yang berhubungan dengan internet tidak akan pernah bisa berjalan normal, alias nge-freeze. Selanjutnya adalah tidak ada aset yang aman. Kalau lu pikir-pikir Bitcoin aman, lu gimana ngakses Bitcoinnya bro? Bitcoin aja nggak bisa diakses kalau misalnya nggak ada internet, oke? Jadi lo jangan pernah mikir Bitcoin itu aman, saham itu aman dan sebagainya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kalian itu uang kertas pada saat cyber pandemic itu terjadi. Karena apa? Orang yang punya uang kertas lebih banyak cadangannya itu mungkin akan bisa survive daripada orang yang tidak bisa mengambil uangnya di bank gitu. Walaupun lu banyak uang tapi lu nggak punya stok di rumah, ya bisa saja amsyong. Terus kalau kalian nanya bagaimana cara melawan cyber pandemic, gak ada bro. Tidak ada cara melawan cyber pandemic selain berharap terhadap pemerintah dunia agar kembali normal lagi. Kita cuma bisa berharap kepada pemerintah saja. Dan faktanya saat normal semua orang bukannya bersyukur bro. Yang terjadi adalah makin panik karena menarik seluruh aset mereka. Bayangin aja deh, lu 1 bulan gak bisa akses seluruh aset lu. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan semuanya sudah normal. Apa yang lu lakuin? Pertama kali, pasti lu kalau punya duit bank langsung ditarik. Kalau punya duit di kripto langsung ditarik. Kalau punya duit di deposito langsung ditarik. Staking langsung ditarik semuanya. Yang akan terjadi apa semuanya? Bank-bank akan kolaps, fintech akan kolaps, semua orang yang berkaitan dengan internet apalagi uang itu akan kolaps. Karena apa? Bank tidak akan pernah bisa bertahan ketika semua usernya, semua nasabahnya menarik uangnya secara bersamaan. Seperti itu. Akibatnya kiamat akan terjadi oleh manusia itu sendiri. Banyak bank yang kolaps. Emangnya apa? Banyak karyawan yang akan di-drop, di PHK kan. Ya udah makin gila aja, oke? Kalau bisa kalian nanya, berapa lama nih cyber pandemic terjadi? Diperkirakan 3 bulan saja. Di bawah 3 bulan, tapi efek atau imbasnya yang berpengaruh selamanya bro. Apalagi bagi para pelaku usaha yang ada hubungannya dengan internet dan kepercayaan penggunanya. Baik kalian asuransi, baik kalian bank dan sebagainya. Itu pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan user trust itu akan musnah, oke?
Kalau lo nanya tipsnya bagaimana bang menurut lo kalau misalnya dengan kemampuan lo atau pengetahuan lo sekarang? Yang pertama adalah jangan bergantung dengan internet, kurangi sedikit demi sedikit menjelang cyber pandemic itu terjadi. Setelah itu simpan uang kertas saja, jangan di bank, oke? Jangan simpan aset saham ataupun kripto atau semacamnya. Kalau fiat boleh, ya. Kalau bisa lo simpan Bitcoin dan sebagainya, ya nggak usah lah. Tapi kalau lo pengen nyimpen seperti USDT atau fiat yang lainnya, itu boleh-boleh saja sih. Oke, yang selanjutnya adalah ciptakan aktivitas positif tanpa bantuan internet. Entah itu berkebun, entah itu berniaga, berjualan, ataupun semacamnya. Oke, kalau kalian nanya triknya, satu-satunya cara adalah pikirkan saja bagaimana cara kalian bertahan hidup, makan, dan minum selama cyber pandemic terjadi. Dan jangan mengutamakan gengsi. Berladang sendiri contohnya. Karena manusia sejatinya cuma butuh makan dan minum dan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang. Itu pun kalau orang yang lo sayang gak diambil orang. Selebihnya kebutuhan manusia itu cuma gengsi bro, oke? Jadi kalau pada saat cyber pandemic, lu berhemat sehemat mungkin. Intinya aja, lu dan orang-orang yang lu sayang masih bisa bertahan hidup. Apalagi kita sebagai cowok, sebagai kepala keluarga gitu kan ya. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan seluruh anak dan istri saya, karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Intinya bisa makan dulu aja itu udah aman, oke? So, semoga bermanfaat video kali ini sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian gak subscribe, ngapain saya buat video lagi, dan share ke teman kalian dan teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Nifir Masya, use your logic, dan salam traders. Oke, penyampaian tersembunyi. Kalau misalnya lu nanya, bang, kan lo main Bitcoin ya, main trading dan sebagainya. Gimana caranya menghadapi cyber pandemic itu? Kalau menurut versi lo, sedangkan lo adalah pemain cryptocurrency. Ini ya bro, cyber pandemic ini mungkin buat analisa adalah cara orang-orang elit global itu untuk mendam Bitcoin. Ini dari sudut pandang trader ya. Nah, pada saat Bitcoin didam, gue nanya gini, karena lu tahu sendiri aset terbanyak gue adalah USDT. Ya, 90% aset gue itu di dalam USDT. Walaupun miliaran itu semuanya ada di USDT. Karena gue yakin Bitcoin akan didam terlebih dahulu sebelum akan dinaikkan. Apakah gue beli Bitcoin? Ya, gue beli. Tapi tidak setamak lo pada. Gue gak begitu percaya dengan Bitcoin. Gue lebih percaya dengan fiat. Karena apa? Gue lebih baik tidak mendapatkan apa-apa daripada kerugian yang sebesar-besarnya. Kayak gitu ya bro. Jadi kalau nanya bagaimana caranya, ya gue tetap simpan USDT gak apa-apa. Sebagian misalkan gue tarik uangnya sekitar 500 juta gitu untuk atau 1 miliar untuk bertahan hidup gitu kan, simpan dalam bentuk uang hartal aja kayak gitu kan. Setelah itu sisanya USDT biarin aja. Loh bang, nanti bukannya kata lu setelah cyber pandemic itu terjadi maka Bitcoin itu akan turun seturut-turutnya? Ya nggak apa-apa, pada saat turun itu baru gue beli, kan aset gue dalam bentuk USDT. Oke, semoga lebih You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah.